slow. I waited still. Max Headroom, jadi ini emang adalah sebuah kasus yang bisa dibilang adalah kasus pembajakan TV yang sampai detik ini belum terpecahkan dan masih menjadi misteri yang cukup besar juga di Amerika Serikat. Dan bahkan masih menjadi sebuah hal yang didiskusikan di forum-forum khususnya Reddit. Bahkan setelah puluhan tahun, itu kasusnya masih didiskusikan dan masih berasumsi tentang siapa sih tersangka sebenarnya dari pelaku pembajakan TV ini gitu ya. Dan sebenarnya kejadiannya terjadi pada tanggal 22 November 1987, jadi cukup lama. Saat itu Chicago Sportscaster yang namanya Dan Roan itu lagi bawain highlights soal The Bears yang baru menang lawan Detroit Lions. Atau misalnya kalau kalian tahu itu adalah pertandingan football, atau kalian lebih familiar dengan mungkin dengan pertandingan rugby. Sebenarnya coba beda nama aja, cuman memang beda region, beda penyebutan. Biasanya kayak football sama soccer gitu kan. Dan dia seperti biasa membawa acara di Channel 9 di acara 9 O'Clock News 9 pagi. Dan pada jam 9.14 tiba-tiba Dan Roan tuh hilang dari layar televisi, lalu muncul layar hitam selama 15 detik. Lalu muncullah sebuah figur atau seorang figur yang penampakannya sama dengan Max Headroom, yang adalah memang AI host yang diciptakan oleh George Stone dan kawan-kawan untuk menciptakan host pertama di dunia yang dibuat oleh komputer. Jadi kayak AI host yang sebenarnya kalian udah bisa lihat banyak di YouTube juga, banyak AI yang dibuat gitu ya, artificial intelligence yang dibuat untuk misalnya nge-host sebuah acara. Dan konsep karakter Max Headroom ini sebenarnya sebuah konsep yang dikatakan satir, atau pembuatannya itu memang ditujukan untuk sebuah satir dalam menggambarkan personality televisi yang terkesan egotistical pada saat itu, dan juga menggambarkan TV host yang pada saat itu terkesan arrogant dan memperlihatkan personality orang barat. Jadi kalau misalnya kalian tahu TV host pada saat itu ya, khususnya di era 80-an gitu kan sampai mungkin 2000-an awal, itu memang menjadi sebuah job yang sangat-sangat penuh dengan pride. Makanya kalau kalian tahu Tonight Show itu juga punya banyak political issue di dalamnya tentang host-host mereka yang menggantikan gitu. Jadi memang host itu sangat gede-gede banget namanya kalau ngomongin sebuah acara TV di Amerika gitu ya. Dan setelah 30 detik tayangan tersebut tiba-tiba berhenti. Dan memang signalnya mampu ditukar oleh signal engineers-nya WGN atau televisi tersebut dan mengganti signalnya ke transmitter yang lain dan berhasil mengembalikan Dan Roan itu ke layar. Dan saat Dan Roan kembali ke layar televisi, Dan Roan berkata dia juga sama bingungnya dengan para penonton kenapa karakter tersebut itu bisa muncul dan membajak tayangan dia gitu. Jadi kalau misalnya penonton bingung, so do I, katanya gitu. Dan engineer studionya mengasumsikan bahwa hijack atau pembajakan televisi tersebut adalah pekerjaan orang dalam, dan langsung melakukan pencarian mendalam di seluruh gedung televisi tersebut. Tapi nyatanya tidak berhasil menemukan tersangkanya. Dan ternyata tayangan tersebut memang bukan live, melainkan itu udah pre-recorded video atau sebuah video yang sudah direcord sebelumnya, yang memang sebenarnya direcord dari pihak luar atau pihak ketiga dan ada di lokasi yang berbeda, ngomongin masalah lokasi syutingnya. Dan di hari yang sama pada pukul 11.15 malam, WWTW, sebuah stasiun TV di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, sedang menayangkan tayangannya Doctor Who, episode The Horror of Fang Rock. Dan sama seperti sebelumnya, tiba-tiba tayangan tersebut tuh berhenti ya, di-cut gitu tiba-tiba. Lalu muncul lagi karakter yang sama, yang mirip si Max Headroom ini. Tapi kalau sebelumnya nggak ada suara sama sekali, jadi cuman video yang penuh dengan distorsi dan kayak VHR yang tua-tua gitu ya. Kini dia muncul dengan suara yang tapi suaranya juga penuh berisikan distorsi. Jadi agak susah untuk didengar gitu, apalagi TV-TV murah gitu misalnya pada saat itu ya. Karena yang mahal aja juga tidak bisa mengeluarkan yang namanya audio yang juga jernih gitu, apalagi TV-TV murah gitu kan. Dia juga sempat memegang kaleng Pepsi dengan sambil mengatakan slogannya Coca-Cola, karena memang Max Headroom pernah digunakan sebagai iklan Coca-Cola saat kompetisi Coca-Cola dan Pepsi itu begitu kencang pada tahun 80-an. Jadi kalau nonton era 80-an tuh Pepsi sama Coca-Cola tuh lagi bertanding head to head banget, bahkan mereka tuh sangat-sangat gamblang dalam menyebutkan Pepsi dan Coca-Cola di iklan mereka masing-masing. Jadi memang benar-benar strike-nya tuh head to head banget kayak Samsung sama Apple gitu pada era 2000-an gitu kan. Dan semakin lama aksinya juga semakin bikin kita merinding gitu karena semakin absurd dan aneh. Mulai dari memperlihatkan jari tengahnya dan sambil nyanyi lagu I'm Losing You, lagu dari The Temptation, dan juga sambil berteriak-teriak atau mengerang-erang gitu ya. Bahkan dia sempat mengatakan kepanjangan dari WGN atau akronimnya itu World Newspaper Nerds, yang tadi pagi baru dia hack televisi. Jadi disampaikan juga di TV tersebut, mungkin karena memang tayangan dia belum selesai di WGN, cuman udah sempat kekat, jadi disampaikan lagi lewat pembajakan dia yang kedua kalinya di hari yang sama.
Dia juga sempat memegang sarung tangan yang bentuknya tuh mirip sarung tangan Michael Jackson yang ada berkilau-berkilaunya gitu ya, dan mengklaim bahwa sebelahnya lagi sedang dipakai saudaranya yang lain, yang tak bukan maksud di sini adalah Michael Jackson tentunya. Tapi miliknya bedanya itu dia bilang it's dirty, it's like you got blood stains on it, alias kotor dan ada noda darah di sarung tangan ini. Jadi itu yang membedakan sarung tangan yang dipakai sama saudaranya yang lain yang adalah Michael Jackson ceritanya dengan yang dia pegang. Lalu tayangan ini ditutup dengan Max tiba-tiba disuruh menunduk oleh seorang wanita gitu ya, diteriakin, lalu pantatnya dipukul-pukul dengan sebuah alat pukulan lalat gitu ya berkali-kali, dan dia sambil berteriak kesakitan ceritanya. Dan tayangan tersebut akhirnya berhasil ditutup atau selesai setelah berhasil tayang selama 1 menit 22 detik di stasiun TV tersebut. Tapi ternyata tayangan tersebut bukan dipotong oleh engineer di tower transmitter, karena ternyata saat kejadian ini terjadi di sana tuh nggak ada siapa-siapa di tower tersebut. Jadi emang ceritanya ya emang dia ingin menayangkan selama durasi itu aja, dan memang berhasil di closing dengan baik sama dia. Karena kalau ada orang di tower tersebut katanya harusnya memang langsung bisa memotong signal tersebut dengan waktu yang cukup cepat seperti yang terjadi di WGN tadi paginya. Karena memang nggak ada pegawai yang jaga di tower saat itu, maka itu si WWTW sebagai stasiun TV yang dibajak itu nggak punya rekaman dari video sang hacker. Dan hanya ada 1 kopi yang datang dari sang penonton yang memang merekamnya ke VCR mereka. Dan tayangan tersebut atau rekaman tersebut ditayangkan atau digunakan terus-menerus di berbagai stasiun televisi untuk menjadi sebuah pembahasan dan berita tentunya. TV video pirate alias pembajak televisi disebutnya saat itu. Banyak dari penduduk Chicago yang kagum dengan aksi itu, ada yang juga ketawa-tawa dan merasa lucu dengan aksi tersebut karena memang cukup satir dan menggelitik juga tayangannya. Ada juga yang bingung, ada juga yang ketakutan juga, bahkan juga ada yang marah kenapa TV-nya bisa dibajak. Bahkan beberapa hari banyak penonton yang menelpon WWTW dan juga WGN untuk memberikan simpatinya dan juga bertanya soal kejadian tersebut dan merasa bingung kenapa sih kok stasiun televisi sebesar itu bisa dibajak sama orang yang entah dari mana. Dan setelah kejadian ini, karena memang pembajakan signal TV itu sudah menjadi hal yang serius gitu ya, karena kejadian sebelumnya pada tahun 1986, yaitu adalah setahun sebelum kejadian ini, yang saat itu membajak tayangannya HBO karena simple aja, karena HBO lagi naikin harga berlangganannya ke $12,5, makanya dia protes dan ngebajak TV-nya. Dan HBO tuh salah satu sebuah tayangan yang juga gede banget, multi-billion company sampai detik ini juga, jadi cukup aneh gitu ya. Makanya hanya orang yang ngerti betul katanya dan punya peralatan tepat yang mampu membajak HBO pada kala itu. Dan sejak pembajakannya ditangkap dan aksi pembajakan TV belum menjadi sebuah kasus yang besar, maka pada saat itu tersangkanya yang adalah engineer di sebuah stasiun komunikasi di Florida itu hanya dikenakan denda sebanyak $5.000 untuk membayar masa percobaannya. Maka dari kasus itu, kalau misalnya sekali lagi ada pembajakan TV, maka aksi para aparat akan semakin serius karena takut banget aksi-aksi ini akan melebar ke stasiun-stasiun TV selanjutnya dan banyak orang-orang yang bakal melakukan aksi yang sama kalau memang tuntutan atau hukumannya ringan gitu kan. Bahkan FCC alias Federal Communication Commissions alias yang menangani soal radio, televisi, dan lain-lain di Amerika menyatakan bahwa akan mendenda siapapun yang terlibat terhadap kasus ini senilai $100,000 dan 1 tahun penjara. Jadi memang jauh signifikan hukumannya dari kejadian yang pertama terjadi. Stasiun TV WWTW juga menyatakan bahwa pembajakan signal ini adalah tindakan ilegal dan melanggar undang-undang, walaupun undang-undang pada saat itu belum terlalu bisa mengatur tentang hal ini karena memang kejadiannya memang cukup fresh gitu, terjadi baru 1 tahun lalu gitu di Amerika. Dan setelah beberapa lama mengadakan penyelidikan, akhirnya FCC menemukan metode bagaimana sang hacker ini bisa melakukan pembajakan tersebut, yaitu dengan cara menaruh antenanya di tengah-tengah transmitter tower si transmitter dari stasiun TV tersebut. Dan bahkan dengan cara itu sang pembajak itu nggak perlu dana banyak gitu ya untuk melakukan yang namanya pembajakan atau beli peralatan canggih. Sang pembajak hanya butuh waktu dan posisi yang tepat untuk membajak signalnya, makanya cukup mudah gitu ya. Bahkan FCC menemukan lokasi sekitaran dari pembajak. FCC juga berasumsi bahwa background dari pembajak tersebut harusnya adalah sebuah rolling door di sebuah gudang atau warehouse. Sayangnya, FCC itu menyatakan gak mungkin melakukan pengecekan ke seluruh gudang di daerah tersebut atau di distrik tersebut karena akan mengganggu banyak orang dan tentunya memakan jam kerja unitnya begitu banyak yang pastinya juga akan memakan dana yang cukup banyak. Apalagi mereka merasa bahwa pembajakan tersebut dinilai nggak merugikan siapapun gitu kan, nggak membahayakan siapapun dinilainya, dan juga dinilai aksinya nggak akan merusak peralatan TV yang super mahal-mahal ini juga gitu kan. Jadi maka dari itu kekurangan bukti ini membuat kasus ini menjadi melambat prosesnya dan bisa dinyatakan juga belum resmi ditutup sampai detik ini. Dan dugaan FCC pun benar bahwa akhirnya pembajak ini nggak lagi tampil membajak TV lagi gitu dan seperti menghilang aja, nggak mau lagi menarik perhatian kepada dirinya.
Sekaligus apa yang dikatakan di tayangan pembajakannya pun masih menyimpan misteri juga dan terkesan bias dan penuh kiasan yang belum pernah dipecahkan juga sampai sekarang. Maka dari itu rasanya Max Headroom sudah cukup membuat bingung banyak orang dengan 2 kali pembajakan di hari yang sama dan di televisi yang juga besar yang bikin dirinya tuh viral sampai sekarang di mana-mana. Dan selama proses penyelidikannya, ada nama yang mencuat sebagai orang yang terduga keras gitu ya, adalah pelaku di balik pembajakan tersebut atau kreasi dari karakter ini. Dan muncul di beberapa forum dan Reddit juga, di mana banyak yang menyatakan bahwa pelakunya adalah Eric Fournier, yaitu pencipta Say Saint John. Kalau misalnya kalian lihat YouTube-nya tuh ada ya, Say Saint John, yang adalah sebuah karakter fiksi yang ceritanya tuh karakternya muka dan badannya tuh hancur karena kecelakaan mobil lalu membentuk kembali tubuhnya dengan bagian-bagian dengan patung manekin gitu. Kalau kalian tahu itu ya, yang di mall-mall gitu yang biasa dipakein baju gitu ya. Nah, itu patung manekin namanya. Asumsinya itu muncul karena desainnya yang cukup mirip. Jadi ngomongin masalah materialnya segala macam itu katanya mirip banget sama Say Saint John. Jadi banyak yang berasumsi bahwa rasanya ini adalah kreasi dari si Eric Fournier nih. Tapi sayangnya ada orang yang begitu kenal sama Eric Fournier bilang bahwa Eric itu nggak ngerti sama sekali soal radio, apalagi sampai ngebajak televisi. Itu kayaknya kejauhan visinya karena Eric Fournier cuma seorang yang memang suka bikin karya-karya yang cukup absurd. Jadi kalau misalnya sampai dia ngebajak TV, rasanya terlalu luar biasa itu untuk dilakukan sama Eric Fournier. Walaupun memang kalau misalnya delivery message-nya dan segala macam itu mirip-mirip creepy-nya sama Say Saint John, tapi dari segi eksekusi rasanya nggak mungkin Eric Fournier itu melakukan hal itu. Kalaupun misalnya melakukan, tentunya ada orang-orang lain di baliknya yang ngebantu si Eric Fournier itu untuk bisa melakukan pembajakan tersebut. Karena Eric Fournier sendiri nggak mungkin bisa melakukan itu, kata orang terdekatnya. Dan memang pada saat kejadian tersebut katanya si Eric Fournier ini juga lagi nggak ada di Chicago, jadi nggak mungkin dia melakukan pembajakan. Tapi sayangnya Eric juga sudah meninggal pada tahun 2010 karena pendarahan di dalam tubuhnya. Jadi dia juga nggak bisa membenarkan gosip ini memang benar atau tidak dia yang membajak. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah kasus yang menarik, menjadi sebuah kasus yang juga mensignifikansi teknologi di dunia pertelevisian, khususnya di dunia pertelevisian internasional, karena Amerika menjadi salah satu kiblat bagi banyak teknologi juga. Jadi kalau ngomongin sekarang gitu ya, ngomongin televisi sekarang, rasanya bakal susah banget untuk ngehack televisi sekarang. Nggak bisa segampang kayak ngehack di V for Vendetta gitu ya, karena memang kalau ngomongin teknologi sekarang nggak bisa semudah itu untuk bisa dihack atau dibajak tayangannya. Nah, itulah dia kasusnya tentang si Max Headroom ini. Sebenarnya memang adalah sebuah kreasi yang akhirnya direalisasikan sama seorang pembajak dan akhirnya membajak sebuah televisi dan memberikan pesan yang absurd sampai sekarang, dan gak ada yang bisa mencain sebenarnya pesannya tuh apa gitu ya, maknanya apa. Kalau ada pun ya banyak itu asumsi-asumsi atau bola liar aja sih yang ada gitu ya. Tapi tentunya menjadi sebuah kasus yang sangat menarik untuk kita saksikan karena memang lu bisa lihat betapa fragile-nya teknologi zaman dulu, di mana ada seseorang yang entah dari mana tiba-tiba bisa ngebajak TV besar gitu ya dengan cara yang mudah dan menayangkan sebuah hal gitu, dan bahkan berhasil tayang selama 1 menit 20 detik gitu. Dan itulah dia kasus tentang Max Headroom. Mudah-mudahan menjadi sebuah kasus yang menarik untuk kalian. Kalau misalnya gue rada-rada lemes karena ini sudah jam 3 pagi gue syuting gitu, karena masih ada banyak kerjaan lagi. Tapi tentunya nantinya nextnya gue bakal kembali dengan kasus yang lebih menarik lagi menurut gue. Dan kalau misalnya kalian mau DM gue tentang kasus-kasus yang menarik, silahkan untuk follow Instagram gue di @rivalsantosa. Dan pastinya kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa tidur karena dengerin gue cerita kali ini, dan bisa mandi dengan tenang atau tidur nyenyak, mimpi indah, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk menekan notifikasinya supaya kalian kalau misalnya gue muncul itu kalian tahu gitu. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus yang menarik yang bisa gue bahas. Mungkin nextnya gue bakal bahas yang lebih kriminal-kriminal lagi gitu, karena kemarin gue lagi sempat baca aja notifikasi dan gue lagi ingat lagi aja sama kasus ini, karena kasus ini menjadi kasus yang menarik. Setidaknya ini bisa masuk ke logbook dari kasus-kasus yang gue bahas di channel gue ini lah. Jadi kalau misalnya ini menarik ya silahkan untuk berdiskusi di bawah, kira-kira asumsi kalian apa gitu ya. Kalau misalnya gue nggak tampilin penuh videonya di sini tentang pembajakan Max Headroom ini, kalian bisa lihat di YouTube karena banyak banget videonya sudah bisa kalian tonton lah di YouTube, banyak yang upload gitu ya. Gue takutnya ngupload nanti copyright gitu ya. So thank you guys for watching. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita kupas selanjutnya. So see you on the next case.